그대와 함께 달려 Ready for action, let's go 조금 물을 쳐주러 Rektal merupakan bagian dari usus besar di mana dimulai dari kolon hingga anus, di mana bertindak sebagai saluran atau tempat terakhir dari feses. Obat rektal adalah obat yang cara pemberiannya melalui anus atau dubur dengan tujuan mempercepat kerja obat, serta bersifat lokal maupun sistemik. Contoh dari sediaan rektal yaitu suppositoria. Faktor-faktor yang mempengaruhi tahap pelepasan bahan aktif dari suppositoria adalah yang pertama, destruksi suppositoria dalam rektum. Destruksi merupakan peleburan senyawa penyusun bahan dasar suppositoria. Bahan dasar yang melebur adalah lemon coklat. Sedangkan bahan dasar yang larut, destruksi merupakan pelarutan bahan dasar tersebut dari cairan rektum. Yang kedua, kecepatan melarut bahan aktif. Kecepatan melarut bahan aktif tergantung pada sifat fisika kimia bahan aktif, meliputi yang pertama ukuran partikel, kedua polimorfisa, yang ketiga sifat bahan aktif terhadap bahan dasar. Adapun keuntungan dari rektal yaitu Dapat dipakai jika pasien tidak bisa peroral dapat mencegah force phase metabolis. dan pilihan terbaik pada anak-anak. Adapun kerugian dari penggunaan rektal yaitu tidak menyenangkan dalam hal pemakaian dan onset of action lebih lama. Dapat menimbulkan peradangan jika digunakan terus-menerus, absorpsi obat tidak teratur. Mekanisme pelepasan zat aktif dari sediaan rektal. Setelah suppositoria disisipkan ke dalam rektum, sediaan akan meleleh dan melepaskan zat aktifnya yang selanjutnya terserap ke aliran darah. Selanjutnya, zat aktif akan didistribusikan secara sistemik setelah diserap oleh mukosa dalam rektum. Aksi kerja awal dapat diperoleh secara cepat karena obat diabsorpsi melalui mukosa rektal langsung masuk ke dalam sirkulasi darah serta terhindar dari pengerusakan obat oleh enzim atau asam lambung di saluran cerna dan metabolisme hati. Obat yang diabsorpsi melalui rektal dibawa oleh darah tidak melalui hati dahulu sehingga tidak mengalami detoksikasi yang mengakibatkan obat terhindar dari tidak aktif. Mukosa rektum dalam keadaan tertentu bersifat permeabel sempurna. Penyerapan rektum kadang-kadang lebih baik dari penyerapan bukal. Bahkan, obat tertentu tidak diserap oleh mukosa rektum. Banyak obat yang tidak terabsorpsi secara teratur dan lengkap dari rektum. Akan tetapi, setelah obat terabsorpsi, efek sistemisnya lebih cepat dan lebih kuat dibandingkan per oral. Berhubung vena-vena bawah dan tengah dari rektum tidak tersambung pada sistem porta dan obat melalui hati pada peredaran darah pertama, sehingga tidak mengalami perombakan FPE, First Pass Effect. Pengecualiannya adalah obat yang diserap di bagian atas rektum dan oleh vena rectalis superior disalurkan ke vena porta dan kemudian ke hati, misalnya thiazinamide. Fisiologi dari anorektal, basis suppositoria, dan sifat fisikokimia obat. Jadi sel epitel rektal itu dia bersifat lipofilik atau yang larut lemak. Nah, dalam rektal itu dia dikelilingi oleh beberapa vena. Ada vena hemoroid atas, vena hemoroid bawah, dan vena hemoroid tengah. Untuk vena hemoroid atas itu sirkulasinya langsung masuk ke dalam vena cava inferior. Sementara untuk yang vena hemoroid bawah dan tengah itu sirkulasinya akan melewati hati. Artinya untuk obat-obatan yang diabsorpsi dan melewati vena cava, vena hemoroid bawah dan vena hemoroid tengah itu akan mengalami first pass effect. Nah, dengan demikian perlu adanya modifikasi mengenai pelepasan dan distribusi obat agar obat-obat tersebut setidaknya ada sebagian obat yang langsung diabsorpsi melalui vena cava inferior tanpa melewati hati terlebih dahulu.
agar terhindar dari first pass effect. Berdasarkan yang tersedia, bioavailabilitas obat pada sediaan suppositoria tergantung pada fisiokimia obat serta komposisi, basa tingkat pengubahan obat, dan jika koefisien partisi antara lipid dan fase berair harus diketahui. Nah, untuk formulasi suppositoria, kelarutan relatif obat dalam kendaraan adalah ukuran perbandingan yang nyaman. Nah, obat yang larut dalam basis lipid dengan konsentrasi yang rendah akan cenderung membentuk partisi dan difusi dalam cairan. Obat yang hanya larut dalam basis lipid akan mudah membentuk partisi ke dalam cairan. Jelaskan, bioavailabilitas yang diberikan secara rektum itu tergantung pada sifat obat dan komponen pengedaran atau pangkalan. Sifat obat dapat dimodifikasikan secara tertentu dengan sama halnya karakteristik obat yang dipilih. Sejak awal abad ke-20, kateter infus rektal awalnya menggunakan tabung yang berdiameter besar dengan tutup karet yang keras sehingga menimbulkan ketidaknyamanan kepada pasien. Secara umum, obat-obatan dalam bentuk mikroenema cenderung diserap lebih cepat dan variabilitas intrasubjek lebih sedikit dibandingkan bentuk suppositoria. Hal ini dapat dijelaskan dengan fakta bahwa suppositoria harus meleleh atau larut di dalam rektum sebelum obat diabsorpsi melintas membran mukosa. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan hal ini bisa sangat bervariasi tergantung pada kekeringan rektum dan keberadaan tinja di rongga rektal. Sebaliknya, mikroenema dapat dikirim ke mukosa dalam bentuk yang mudah diserap. Melalui fenomena ini, para farmasis menciptakan sediaan infus rektal yaitu proktolisis, di mana penyuntikan cairan dalam jumlah besar secara perlahan sebagai larutan garam ke dalam rektum, yang dimana tidak menimbulkan ketidaknyamanan kepada pasien dalam menggunakannya. Indikasinya yaitu proktolisis dapat memfasilitasi pengobatan dini pada pasien yang akses IP sulit, tertunda, atau tidak diperlukan. Nah, hal ini dapat memfasilitasi pemberian cairan dan obat-obatan segera sambil menunggu penempatan perifer intravena atau central venous catheter. Menghidrasi pasien dengan proktolisis itu dapat meningkatkan kemudahan penempatan perifer intravena selanjutnya sehingga menghindari akses CPC atau pemasangan tabung kecil kateter pada pembuluh darah besar atau IO. Nah, sama sekali ketika hal ini tidak diindikasikan. Nah, proktolisis bukanlah pilihan lini pertama untuk resusitasi, namun pada keadaan shock hipolemik atau skenario lain ketika resusitasi cairan masif dan segera sangat penting dan sulit untuk dimulai atau dicapai, infus cairan rektal itu dapat memberikan cairan tambahan bersamaan dengan metode cairan parenteral. Proktolisis juga dapat memfasilitasi keluarnya pasien dari rumah sakit dengan cepat yang tidak memerlukan perawatan akut. Nah, selain untuk memberikan cairan dan obat-obatan oral, banyak pasien dapat memperoleh manfaat dalam hidrasi dan pengobatan di rumah sakit melalui pendekatan rektal, termasuk mereka yang didiagnosis menderita hipermiosis gravidarum dan sakit kepala migrain atau gastroparesis. Selama pemberian infus rektal, pasien harus diposisikan miring ke kiri, sehingga cairan dapat mengalir dari rektum ke kolon descendens secara gravitasi yang dapat dilihat pada gambar. Posisi berbaring miring ke kanan harus dihindari, karena tekanan cairan akan meningkat di dalam rektum dan cairan tidak dapat mengalir secara gravitasi ke dalam usus besar, di mana tempat sebagian besar penyerapan cairan terjadi. Kepala pasien mungkin ditinggikan untuk kenyamanan atau untuk sementara didirikan jika perlu. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 트럭으로 물을 찾으러